Selamat siang untuk kita semuanya. Saya Angelina Naomi Christina Sinaga, NIM 12S18035, akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap Single Responsibility Principle pada manajemen alat laboratorium yang dilakukan oleh kelompok 11. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu Single Responsibility Principle. Prinsip ini menjelaskan tentang di mana kelas hanya punya satu alasan untuk berubah karena hanya memiliki satu tugas. Dalam prinsip ini juga, kelas punya serangkaian tugas yang terkait. Contohnya seperti sistem pernapasan di paru-paru, yaitu perubahan oksigen menjadi CO2. Nah, kapan perubahan-perubahan tersebut diperlukan? Pada prinsip ini, perubahan tersebut diperlukan pada saat yang mempengaruhi bagian tertentu dari sistem, semakin sedikit yang terpengaruhi, maka akan semakin baik sistem tersebut. Yang kedua, saat kelas menangani terlalu banyak hal ataupun tugas. Nah, berikut ini merupakan desain kelas diagram yang dibuat oleh kelompok 11 mengenai manajemen alat laboratorium. Nah, dari kelas diagram ini dapat kita lihat terdapat kelas mahasiswa, kelas laboran, kelas alat, dan juga kelas transaksi. Nah, tiap kelas ini memiliki tugas masing-masing. Nah, di sini kita dapat melihat hubungan mahasiswa terhadap transaksi yaitu one to many, dan laboran memiliki hubungan terhadap transaksi one to many. Nah, namun dalam penulisan yang dilakukan oleh kelompok 11, di sini terdapat tanda bintang. Jadi, padahal tanda panah yang dilakukan tidak persis seperti apa yang dijabarkan melalui tanda bintang tersebut. Nah, demikian juga pada kelas transaksi, di mana primary key-nya adalah ID laboran. Sementara pada kelas laboran juga terdapat primary key ID laboran, sehingga kedua kelas tersebut memiliki primary key yang sama. Seperti itu. Nah, dan juga pada kelas transaksi dapat kita lihat terdapat beberapa metode yang bersifat publik, seperti get ID laboran, get name, get tanggal. Namun, dalam metode ini tidak terdapat data dari si alat. Sementara, data dari si mahasiswa seperti get name ada, seperti get ID laboran juga ada, namun get ID dari si alat tidak terdapat dalam hal ini, padahal transaksi tersebut harus memuat data dari si alat. Nah, karena itulah desain kelas diagram yang dilakukan oleh kelompok 11 terkait manajemen alat laboratorium ini kurang menerapkan prinsip dari si manajemen alat laboratorium, prinsip single responsibility principle. Nah, seperti berikut yang tadi saya jelaskan. Namun dalam kelas diagram yang dilakukan oleh si kelompok 11, beberapa use case-nya memiliki tugas masing-masing. Seperti yang ini, use case mengolah data alat, di mana use case ini bertugas untuk laboran berhasil membentuk data baru. Selanjutnya, use case skenario yaitu memeriksa ketersediaan alat. Nah, kelas ini bertujuan untuk laboran memeriksa ketersediaan alat yang ada di laboratorium. Nah, selanjutnya, use case skenario membuat laporan. Pada kelas pembuatan laporan dilakukan oleh laboran. Nah, tujuan dari use case ini yaitu laboran membuat laporannya. Jadi, hanya laboran yang bisa membuat laporan tersebut. Nah, berikutnya yaitu use case skenario transaksi peminjaman. Transaksi peminjaman ini dilakukan oleh mahasiswa dan laboran, di mana tujuan dari use case ini dari kelas transaksi meminjam, mahasiswa dapat meminjam alat-alat laboratorium. Demikian hasil presentasi saya mengenai analisis dari Single Responsibility Principle pada manajemen alat laboratorium yang dilakukan oleh kelompok 11. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih.